Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa qawluhu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu billahi wa rasulihi ulaika humus shadiquna wasyuhada. Ulaika humus shadiqun. Ulaika humus siddiquna syuhada wa 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Ya'lamu innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhur bainakum wa takatsur fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ardh u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Para Allah, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita turkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan kepada kita sehingga kita dapat menikmati hidup, menjalani kehidupan kita masing-masing di muka bumi Allah ini. Amin. Kemudian Allah lengkapi juga dengan nikmat kesehatan. Sehat semuanya jemaah. Amin. Sehat. Alhamdulillah. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada di antara keluarga kita yang dalam keadaan sakit hingga hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada mereka, kesabaran dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah sempurnakan lagi dengan nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat iman Islam itulah kita dapat menjalani hidup ini sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini sebagai pedoman hidup kita dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul untuk mencapai hidup yang hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita sebagai amal ibadah yang soleh, di mana dengan pahala melipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Seandainya ada dosa-dosa dilakukan oleh kita,
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Semoga Allah SWT mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin. Dan menerima tobat kita. Amin ya Amin. Rabbal Alamin. Kemudian setelah salat maghrib ini kita lanjutkan pula dengan kajian bersama menghadiri majelis ilmu Allah dalam rangka sebagai usaha kita untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasul yang diyakini sebagai pedoman hidup kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membuka hati dan pikiran kita dan memberikan kemampuan kepada kita memahaminya serta mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa pada malam hari ini tema kajian kita adalah, karena memang kita sudah menyampaikan kepada pengurus setelah kita merubah jadwal kita dari 1 kali sebulan merubah menjadi minggu kedua bulan genap, Rabu dan minggu kelima. Oleh karena itu kajiannya adalah tematik kontekstual. Nah, temanya malam ini adalah pentingnya identitas dalam kehidupan menurut ajaran Islam. Ya. Jadi identitas itu pertama sangat penting, karena agama menentukan kepada kita fungsi salah satunya adalah untuk memperjelas identitas kita sebagai siapa kita di muka bumi ini. Bapak Ibu mulia Allah, manakala kita coba meneliti dalam Al-Quran, kita akan menemukan yaitu bermacam-macam bentuk identitas kita. Yang pertama, identitas pribadi sebagai khalifah Allah di muka bumi. Ya. Apa itu? Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu manusia dari jenis laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki perempuan itu adalah identitas. Ya. Apa itu identitas? Yang berbeda, yang membedakannya dengan yang lain. Ya Allah hendak membedakan di sini laki-laki dan perempuan, karena salah satu fungsi Al-Quran itu adalah furqan. Apa fungsinya? Furqan. Apa itu furqan? Berbeda antara yang mesti berbeda. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran yang Allah turunkan pada bulan Ramadan itu fungsinya adalah yang pertama sebagai petunjuk bagi manusia untuk jalan ilmunya. Yang kedua dalam petunjuk itu wabainah dinamika. Hal-hal yang sangat pokok Allah yang menjalankan petunjuk itu secara tuntas dan rinci, sehingga manusia tidak dapat ikut campur menjelaskan itu. Tentang apa itu? Nah, di antaranya adalah identitas itu. Kemudian wal furqan, dan berbeda antara yang benar dengan yang salah, antara yang hak dengan yang batil, termasuk berbeda antara laki-laki dan perempuan. Yuk beda laki-laki perempuan Pak? Beda, ya. Yang Allah katakan di surah An-Nisa ayat 1, untuk apa gunanya Allah ciptakan laki-laki perempuan yang berbeda itu? Ya ayuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai manusia, taat dan patuhlah kamu kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu awalnya seorang diri, yaitu Adam, laki-laki. Wa khalaqa minha zawjaha. Allah ciptakan dari asal yang sama jasadnya istrinya yang berbeda dengannya, yaitu Hawa, perempuan. Wa batha minhuma, dengan adanya Allah berikan nafsu masing-masing laki-laki perempuan tadi, maka berkawinlah dia. Dengan berkawinnya laki-laki dan perempuan
Jadi wabasa minhuma, kami kembang biakanlah manusia di muka bumi ini laki-laki dan perempuan yang banyak. Jadi manusia bisa berkembang biak kalau berkawin laki-laki dan perempuan. Berkawin itu melalui jalur agama disebut namanya dengan nikah. Kawin adalah hubungan suami istri, maka semuanya disebut kawin. Ya, tumbuhan juga kawin, hewan kawin, manusia juga. Tapi yang nikah siapa? Semua manusia. Itulah gunanya Al-Quran Allah turunkan, agama Allah turunkan. Manusia untuk berkembang biak tidak cukup dengan berkait, perlu ada diatur yang namanya nikah. Dia manusia tidak boleh semaunya kawin, asal laki-laki perempuan kawin tidak bisa. Ada yang boleh dinikahi, ada yang tidak boleh dinikahi. Ya. Bapak Ibu boleh Nah, sekarang muncullah kelompok yang menghancurkan identitas tadi sebagai musuh kehidupan. Ya. Ini salah satu tujuan kita lepas identitas. Siapakah itu? Yang bahasa agak canggihnya LGBT. Oh, bahasa canggihnya itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Jawa LGBT. LGBT. Yang L itu manusia sama manusia. Yang B itu laki-laki sama laki-laki. Jadi, yang B itu adalah orang yang bencong. Yang bencong itu bisa sekarang kembali bersuara. Jadi bencong kok bisa bebas laki-laki, bisa bebas juga perempuan. Nah, yang T ini adalah gonta-ganti pasangan. Boleh berganti-ganti dilakukan bersama-sama. Itu namanya LGBT. Nah, kalau laki-laki sama laki-laki kawin, perempuan sama perempuan kawin, musnah manusia kawin ini. Iya Pak? Ya. Ya tahu. Nah, pokoknya LGBT itu musuh kehidupan. Oleh karena itu, kalau ada LGBT itu mestinya dibunuh aja. Kalau nak mau jadi kebajikan kepada kodratnya sebagai jenis, dia laki-laki, cukup orang laki-laki. Nah, dia pengertian. Wah, laki-laki kalau bawa keturunan nikahlah sama perempuan sebuah keturunan. Nah, kalau nak mau dibunuh saja Pak. Kalau dibunuh oleh Allah. Dia akan tidur umatnya. Ya, umat Nabi Lut. Ya kan? Bagaimana Allah membunuhnya? Allah bakar tanah yang ada di kampung Nabi Lut tadi, lalu Allah angkat dengan kekuasaannya ditimpakan kepada umat Nabi Lut tadi, terbakarlah semuanya. Ya, dan jangan tabakar tanah baro ya kan, batu baro yang tabakar kan, lalu Allah angkat dengan kekuasaan Allah dengan angin. Kemudian diangkat terus ditimpakan. Itu apa itu? Nah, kalau di negara-negara kafir begitu, itulah dong diakui keberadaan Islam. Diakui di negara. Di Indonesia dia sangat meminta diakui di negara. Ya begitu. Untung saja tidak tembus ke jalur DPR. Ini minta pengakuan. Mulai pada DPR DKI Jakarta, kan banyak Jakarta begitu, tidak tembus minta pengakuan. Karena itu merupakan dianggap oleh para ahli manusia yang tidak waras, orang yang mengalami sakit jiwa. Jadi baru orang gilo ke DP begitu, ya kan? Oleh karena itu kita, apakah LGBT itu sudah merambah ke seluruh tanah air? Ternyata berdasarkan hasil penelitian sudah. Sumatera Barat termasuk peringkat 5 besar. Tapi tersembunyi batu api dalam sakam. Ya, kalau Bapak Ibu tidak percaya, menurut hasil penelitian wartawan Pos Metro dan Kadek, bahwa kalau Bapak ingin membuktikan, jalan-jalanlah lewat Jasa Balai Malam ke McDonald, McDonald dan sejenisnya kafe-kafe seperti itu, termasuk kecil jalan-jalan ke situ. Kau nampak dewa orang di atas meja sekarang, kau baru sejenis sama-sama minum. Itu LGBT itu. Ya. Oleh karena itu kita waspada. Bagaimana kita mewaspadanya? Mari kita amalkan surat An-Nur ayat 32.
Apa kata di surah Al-32? Hendaklah orang yang belum menikah, yang sudah pantas dinikahkan, bantu mencarikan jodohnya. Dia apakan? Dibantu. Jadi biarkan saja cari jodoh sendiri, dibantu. Di Minangkabau Bapak Ibu luar biasa itu, membantu itu. Ya kan? Kalau di kampung-kampung masih berfungsi lembaga adat itu. Kalau lah ganti anak wak tamai mamanya. Ya, ini mama tamai. Agak jawab ke mama aku datuk sultan lah namanya. Kalau sultan itu anak kada kemerdekaan datuk kemerdekaan sultan. Itu Allah pasti kepada dunia. Kok jauh pandangan layangan ada datuk. Kau dah kialah kisia kira-kira nak kapal tu jadi menentu kita. Asalkan nama mak kau mencari dulu. Ya, itu Ustaz. Kini perkembangan pengetahuan dan pendidikan, mama ini tidak sesi itu mudah apa itu. Itu kalau narape kira-kira jodoh anak awak melapor ke mama. Atau begini. Oleh karena itu saya membantu jodoh anaknya orang tuanya masing-masing. Karena semakin kuat para orang tua. Kalau ada anak awal nanti umur 2 tahun tidak kuliah dong, maka rajonya nambah kuat, makan kuat, ya dong. Jadi di mana lalu? Usia juga kawan, ya dong. Antara 22 sampai 35. Kalau tidak nyoba hamba kawin, namanya menikah. Patut dipertanyakan apakah anak saya masuk lesbian atau homo. Kalau laki-laki namanya lesbian, proporsi antara laki-laki namanya homo, proporsi namanya lesbi. Nah kalau saya punya anak curiga, tanya panggil dia. Kalau anak laki-laki sebagai apa dia panggil? Yang panggil siapa atau manggil? Aja manggil. Nah, kalau mama bertanya, anak mama ini sebenarnya jantan. Lain, akhirnya nama Allah Bapa Nasihat, Allah bakar jo, ada usaha, ya dong, pemangale, ya dong. Abang pun lagi mau menikah, kalau dia datang menikah lagi, mama dia bercucu, apa dia bercucu? Kalau mati apa capek benar, apa menjadi cucu dia sebagai motivasi. Sampai kasangannya hati mama dia bapa kalau dalam nikah anak mama dia ada cucu di rumah, ya bang. Dalam cucu itu, itu sananya saya akan cucu kan? Iya bang. Mungkin saya akan cucu kan lebih saya kalau karena ada pak. Ya, jadi perlu kita bantu itu, jangan biarkan dia. Bagaimana cara kita membantunya? Melalui pergaulan kita sesama kita. Mungkin di masjid, mungkin cerita lah sama teman. Mungkin di masjid, perkumpulan cerita lah. Kalau nawak ada ikut aneh ada dapat. Makin ikut kita bertemu dengan kita mudah-mudahan yang berjodoh. Jadi kita mediasi apa ini? Jangan dibiarkan saja. Jangan kita merasa tidak peduli. Itu masih jadi masalah besar apa ini. Betul? Kalau umurnya sudah lewat belum juga menikah, menjadi beridentitas apa dia? Apa identitasnya kalau di kampung PR namanya? Apa? Bujang Papua. Ya, jelas. Kalau kini anak kamu anak itu pokoknya, nah, jadi pertegaklah identitas laki-laki yang awak dan pertegaklah identitas perempuannya. Yang pertama identitas laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah identitas dia sebagai manusia sesuai dengan bakat yang masing-masing, pertegas dengan ilmu pengetahuan. Ya, dengan apa? Kenapa begitu? Allah katakan dalam surat Al-An'am 165. Apa kata Allah? Walladzi ja'alakum khala'ifal ardh wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Dia Allah yang telah menjadikan manusia, manusia di muka bumi sebagai penguasa yang Allah berikan bakat berbeda-beda. Bakat itu termasuk identitas pribadi. Karakter namanya Pak Ibu. Oleh karena itu si orang tua harus mengetahui bakat anaknya sadar bakatnya apa. Dengan bakat itulah anak kita disalurkan pendidikannya kemana. Sekarang kan sudah
bermacam-macam variabel jenis pendidikan. Ada pendidikan yang namanya pendidikan vokasional, atau pendidikan capek karejo, SMK, ada macam-macam jenis itu. Ada jurusan otomotif, ada jurusan listrik, ada jurusan elektro, ada jurusan sipil, macam-macam. Keterampilan. Kalau seandainya anak wajib ingin melanjutkan keterampilan yang lebih tinggi, bisa ingin jadi insinyur, kuliahkan ini. Sarjana ekonomi, kuliahkan ini. Ya sarjana kedokteran, kuliahkan ini. Berbakat jadi tentara, jadi polisi, masukkannya ke sekolah perwira. Jaga kesehatannya, supaya memperkuat identitasnya dengan ilmunya dan profesinya. Sebab profesi itu apa itu adalah salah satu bentuk identitas juga. Ya apa ini? Betul. Yang ketiga adalah iman. Apa? Iman itu identitas. Tadi ada orang berbakat berilmu, ada orang tidak berilmu, berbeda kan? Berbeda. Orang yang tidak mengembangkan bakatnya, dia bekerja keras. Apa bekerja keras? Bekerja dengan tenaga, itu namanya bekerja karya. Betul. Kalau dia punya ilmu, dia bekerja cerdas. Dengan apa dia bekerja? Dengan ilmu. Namanya bekerja cerdas. Gitu. Ini makanya di bangunan itu bermacam-macam identitas. Ada identitas sebagai pekerja kasar, ada identitas sebagai mandor, ada identitas sebagai manajer, ada identitas sebagai arsitek. Lalu di mana dia? Kalau sudah arsitek itu dia kerja cerdas. Sudah mandor itu kerja cerdas. Ya kan? Sudah pimpinan tukang dia kerja cerdas. Tapi kalau pekerja kasar itu namanya kerja keras. Ya kan? Lalu identitas iman. Bapak Ibu mulia Allah, Allah menciptakan manusia di muka bumi secara garis besar identitasnya 3. Kalau itu agama ya. Baca surah Baqarah ayat 1 sampai 20. Surah apa? 1 sampai 20. Ayat 1 sampai 5 itu iman, orang beriman. 7 orang kafir. 8 sampai 20 orang munafik. Jadi secara umum di dunia manusia cuma 3 kelompok. Yang pertama kelompok mukmin, beriman, yang kedua kelompok kafir, yang ketiga kelompok munafik. Perhatikanlah identitas iman itu. Iman yang kita wariskan kepada anak kita. Bagaimana cara kita mewariskan iman kepada anak kita? Karena Allah sudah menjelaskan seperti itu, maka laksanakan hadis Nabi. Tungkihul mar'ah, nikahkanlah anakmu. Nikahilah perempuan. Yang pertama karena bentuknya 5 dijamaliha. Yang kedua karena hartanya 5 liha. Yang ketiga karena keturunannya 5 sabiha. Laki-laki juga begitu. Bentuknya, hartanya, keturunannya. Yang keempat lidiniha, karena agama dan keimanannya. Kata Nabi, utamakanlah keimanannya. Kenapa kita persalih anak perempuan kita? Karena kita ingin mewariskan iman kepada anak cucu kita. Betul Pak? Kenapa kita cari menantu yang soleh? Karena kita ingin mewariskan iman kepada anak cucu kita. Dari menantu yang soleh adalah anaknya yang soleh. Tapi kalau menantu yang jahil, anaknya juga jahil. Mama tidak sholat, ibu tidak sholat. Bagi kira anaknya. Mereka salah anaknya. Ya, tidak pernah jadi ayahnya pun salah dah. Tapi dia jadi ayah sholat, ibu sholat, anak pun mulai keteknya mulai ingin sholat. Sholat itu sama juga makan kan? Kalau ayah makan nasi, ibu makan nasi, anak makan apa? Makan nasi. Ya. Kalau ayah makan jagung, ibu makan jagung, makan apa? Makan jagung. Ya. Kalau ayah salat, ibu salat, anak salat. Kalau ibu pakai jilbab, anak perempuan pakai jilbab. Ayah itu pakai sopan di rumah, tidak pernah dia pakai celana pendek, maka anaknya juga pakai celana panjang. Itu kan ayahnya telah bagi anaknya. Apa kata Nabi? Hakul walakum ala walidihi, kewajiban orang tua kepada anaknya yang pertama adalah ayusnasbu. Kalau dia lahir beri nama yang baik, identitas juga.
Kasih nama yang membawa identitasnya. Ada doa di nama itu. Yang kedua apa? Wa ada jadi akhlaknya. Ini lagi akhlak ini yang iman itu. Karena akhlak akalnya daripada iman. Bagaimana iman itu bisa muncul? Diajarkan dia sujud kepada Allah melalui sholat. Di manakah orang itu terbukti beriman? Kalau dia sholat. Kalau tidak sholat tidak beriman. Bapak Ibu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Orang yang beriman kepada Allah yang Maha Gaib dibuktikannya dengan menjadikan sholat. Kalau sudah berzikir dia berinfak, bersedekah, bersedekah dan berzakat, berwakaf ya. Jadi identitas agama yang sangat penting kita wariskan kepada anak kita. Maka agama tadi mewarnai sebuah kehidupannya. Ya. Bertekad dia sebagai siapa? Kemudian bertekad dia dengan ilmunya, bertekad dia dengan agamanya. Apa kata Allah? Ya fa'illahil ladina amanu bikum walladina utul ilma darajat. Allah hanya akan mengangkat derajat manusia kalau manusia tadi beriman dan di dalam dirinya ada ilmu yang dengan ilmu itu dia berkehidupan. Betul Pak? Betul Bu? Betul. Oleh karena itu jangan biarkan anak cucu kita tidak berpendidikan. Mendidik anak itu kewajiban ayah dan ibu karena Allah. Bukan kewajiban ayah ibu agar anak belah jasa setelah anak dewasa. Bukan. Ya, orang apa ibu kan? Kalau sedang anak berkor, mereka lagi berkor atau pulang modalnya. Menyewati-wati lo minat tu. Kau gaji bulan mana berapa? Kau gaji berarti dia masa baru. Kalau gaji 20 juta atau mama 10 juta untuk bulan itu 10 juta. Baru itu bawa modal terus sekolah mana sih? Itu namanya mendidik anak untuk balas jasa. Harus untuk apa itu? Aduh Pak, buktinya mana? Mana orang yang mengumpas seperti itu? Ada rumah saya dilapai anaknya 5 orang. Supaya anaknya sekolahnya tinggi-tinggi, dia di situ punya tanah pusako kan, tanah warisannya. Karena tidak ada yang perempuan lagi, anak laki-laki semuanya, dia jual tanah tadi itu kepada anaknya. Sarjana anaknya semua, lalu anaknya sudah sukses, lalu dia menikah, tinggallah dia di mana dia bekerja, tinggallah nenek kosangan sudah berusaha. Agak Ustaz nak orang boleh berdoa. Mana boleh berdoa nak boleh Ustaz. Nak boleh berdoa selama. Jadi lebih kamu. Berdoa lebih di timur sekolahnya. Gitu. Ini masalah-masalah sama istri Amos penderita di sekolah ini. Ya. Itu apa itu? Lain kirimnya melanjut Ustaz. Si aku pingin itu bersama juga aku ini sama dia. Ibu ketika punya anak, ya, dia sukses. Ibu dah tua, nampak ibu kena ibu dah tua. Itu dikirim untuk balan duit atau ijo marah ibu dah tua. Atau jelatan ibu di Peti Jompo. Apa dia tahu Peti Jompo? Banyak anak tinggal Peti Jompo sama anak. Pak, tinggal punya anak apa? Anak yang soleh. Maka kalau kita mendidik anak kita, didiklah anak kita menjadi anak yang soleh. Setelah dia dewasa, dia tahu kewajibannya kepada orang tuanya. Bahwa mempelajari orang tua itu, bahwa para orang tua itu manakala dia sudah tua, wajib dia bagi anaknya kepada Allah, bukan membalas jasa Bapak Ibu. Oleh karena itu kita mendidik anak kita ikhlaskan. Berapapun harta kita sudah habis, jangan dihitung-hitung. Yang penting kita doakan terus Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi didiklah dengan tinggikan ilmunya, tinggikan imannya. Lamaran identitas. Yang pertama identitas kelamin, yang kedua identitas
ilmu profesi, yang ketiga identitas iman. Ya Bapak Ibu, ya lah. Identitas agama ini mempengaruhi kehidupan, mempengaruhi dia berusaha, mempengaruhi dia berpakaian, mempengaruhi dia berumah tangga, dan mempengaruhi juga dia nanti berbangsa dan bernegara. Besok pun Lampir akan pemilu, Pak. Betul. Yang dipilih orang kafir atau orang beriman, Pak? Mereka identitas. Orang komunis itu yang disebarkan ini tidak boleh politik identitas. Itu komunis, Pak. Sebab komunis tidak punya identitas. Komunis itu kalau kafir, Pak. Kafir itu terbagi dua, Bapak Ibu. Berapa macam kafir, Pak? Dua. Yang pertama kafir mutlak dan kedua kafir musyrik. Yang kafir mutlak ateis komunis, dia tertular ada identitasnya. Dan kedua kafir musyrik ada identitasnya. Apakah identitasnya agama Yahudi, agama Nasrani, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, itu identitas. Silakan dia menggunakan agamanya sebagai untuk berpolitik. Pilihlah pemimpin yang seagama dengannya. Kita pilih pula pemimpin yang seagama dengan kita. Kenapa Bapak Ibu? Ketika pemimpin kita pilih dengan seagama dengan kita, dia akan disumpah dengan atas nama Allah. Kepada siapa dia tanggung jawab? Kepada Allah, kepada Tuhan kita, kan? Betul. Kita memilihnya juga terjadi kepada Allah kita. Kalau nanti dia kafir kita pilih, atau hatinya kafir, suka kerja sama dengan orang kafir, melupakan kepada Allah, dia cenderung mengingkari Allah. Itu nak ketiga tu, munafik, apa? Yang munafik Bapak Ibu berbohong saja kerjanya. Dia dapat orang yang berjanji, perbuatannya beda dengan janjinya. Itu namanya munafik. Hati-hati nanti menjadi Bapak Ibu. Mulai daripada pemimpin rumah tangga, jangan pilih adalah minantu dan munafik. Pilih adalah minantu dan jujur beriman kepada Allah, yang taat, saleh beribadah, dan profesional bekerja dalam hidupnya. Betul tak? Pilih RT yang taat ibadah kepada Allah, yang kamu saji. Janganlah kamu saji pilih RT, Pak. Sebaiknya kalau kita rapat pemilihan RT tidak di kantor lurah, Pak. Kamu saji pilih apa? Musaji ini siapa lurah? Boleh kita rapat pemilihan RT Musaji? Boleh. Karena Rasulullah memilih pemimpin di masjid. Lihat Musaji Kubah dan Masjid Madinah ini. Ya, pemilihan RW di masjid. Kalau perlu pemilihan Pak Lurah di Musaji, pemilihan Presiden di Musaji, lewat. Awak sepakati di Musaji, siapa yang kau pilih? Apa ikut? Tujuh lah kau di pemilu. Tapi orang Musaji kau sehati, betul. Masjid ini menyatukan hati Bapak Ibu. Betul. Kampanye yang boleh kamu Musaji lah. Jadi ini kau jalan calon kota dan kau datang kamu Musaji. Amo kamu caleg tua, amo ganti dalam kamu Musaji kau satu tusuk pilih amo yo, cuma ganti amo. Nah, dia Bapak Ibu. Betul. Habis itu ada pilihan ni soalnya dia lebih apa dia? Ya. Banyak. Oleh karena itu, yang seperti itu tidak boleh ke masjid. Tapi kita bersepakat menyatukan visi misi untuk memilih pemimpin yang bagaimana, itulah fungsi masjid tadi. Karena kita hidup dengan iman, betul? Yang ketiga, munafik. Apa itu munafik? Kalau coba sebut orang kafir, dia bentuk orang kafir. Yang kijian itu kafir. Kalau bentuk orang beriman, dia bentuk orang itu yang munafik tadi. Di munafik itu adalah orang yang berkaki dua atau bermuka dua. Ini berbahaya, hati-hati tadi. Ternyata jumlah munafik itu lebih banyak daripada jumlah iman dan kafir. Ayat ini macam itu. Ayat iman dibawa oleh Pak. Ayat kafir dibawa. Ayat munafik kebalik Pak. Para ayatnya. Berarti jumlah munafik banyak. Dari manakah munafik ini sumbernya? Bisa dari orang yang beriman, pura-pura beriman. Bisa juga orang kafir, pura-pura kafir. Ini lima yang kamu untungkan, yang menguntungkan ini. Itu bahasa kerennya namanya pragmatis. Apa namanya? Pragmatis. Banyak keuntungan untuk ini. Gitu.
Kalau menguntungkan di orang kafir, ya sama di orang kafir. Ketiga orang beriman. Pilih kau mana kalau menguntungkan di orang beriman, ketiga orang kafir kau aja bukan pernah beriman. Kamu saja yang pakai sorban, pakai benci, Pak. Tapi kan diskotiknya pakai diskotik. Kata lapang, pakai olahraga, pakai dulu. Nanti seperti itu. Jadi ini kita jadilah seperti itu apa itu. Amaran identitasnya 5. Sampai 5. Sampai ya. Yang pertama identitas karena yang pertama karena jenis, yang kedua karena pengetahuannya, ketiga karena imannya. Ya kan? Tiga kan? Tiga tadi. 3 apa? 3 orang. Ya kan? Yang pertama laki-laki perempuan. Yang kedua karena dia ilmu, ketiga iman. Yang keempat. Manakah identitas yang keempat? Apa kata Allah? Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Suku itu adalah identitas, bangsa itu identitas. Kita Allah takdirkan orang Minangkabau menjadi suku Minangkabau, punya identitas Minangkabau. Apa yang mengikat kita identitas kita adalah adat kita yang mengikat kita. Betul? Identitas apa? Namanya adat Minangkabau. Betul? Melayu adalah adat Melayu. Walaupun mirip dengan Minangkabau tapi beda. Batak adalah adat Batak. Aceh adalah adat Aceh. Betul? Orang Aceh bangga dengan adatnya, orang Minang juga bangga dengan adatnya. Kan begitu? Ya. Jadi identitas itu adalah harga diri dan harga kelompok. Orang Minangkabau itu, Bapak Ibu, identitasnya adalah adat bahasa isyarat, syarat bahasa di kitabullah. Adat itu Bapak Ibu. Oleh karena itu, kenalkanlah kepada anak kita Minangkabau itu. Bagaimana kita mengenalkan kepada anak kita? Pertegas dia bersuku kepada ibu. Sia sukunya, apa sukunya? Pak, apa suku bapak? Yang tahu suku. Ini sering. Pak Minangkabau. Ya, Minangkabau. Suku apa, Bang? Awak lama di luar, Pak, tak tahu suku. Nah, kalau itu gara-gara ada nama itu. Apa suku bapak? Hah? Palembang ya. Palembang. Ada dulu suku sini nama dari keturunannya tuh. Nah, tanya lah. Apa suku bapak? Ya. Sekumbang. Itu Pak Minangkabau tuh, Pak. Yang Pak? Foto. Apa? Pilihan. Apa? Nah, sesuku awak Pak. Cuma makmur pokoknya. Anak datu dari Aceh. Ini dari mana? Aceh. Nah, ada berada di situ. Pak suka Pak. Tanya aku. Pak suka Pak Haji. Tanya aku. Jadi tolong sampaikan kepada anak kita yang sesuku dengan ayahnya namanya Bakul namanya. Apa namanya? Yang sesuku dengan ibunya namanya Rusana. Kalau kita misalnya orang misalnya Pak suku Bang orang Solo, bawalah istilah Pak apa sukunya? Pilihan ulamanya. Pariaman. Dia sampai anak Pak dibawa ke Pariaman, bawa lanjut ke tanah Pusakonya. Karena di Minangkabau ini tanda dia punya nagari, di mana negerinya dia punya apa? Punya pandan pakuburan, punya sako di Pusako. Betul? Ada pandan ada pakuburannya, ada sako di Pusakonya. Betul? Ada sawah ladangnya. Betul? Mesti anak-anak kita tahu dengan itu apa itu. Ya. Kalau kita sebagai mama orang Luci juga itu wajib kemenakan kita bawa dia ke rumah saudara kita yang perempuan supaya dia tahu apa sukunya. Nah, identitas suku. Yang terakhir karena saudara suku, waktu bangsa. Kalau bangsa, kesepakatan identitas kita dalam Pancasila. Apa identitasnya? Pancasila. Indonesia itu bangsa Indonesia yang mengikatnya adalah Pancasila. Selama dia yakin Pancasila sebagai dasar negaranya, dia adalah bangsa Indonesia.
Tapi kalau tidak pakai Pancasila lagi sebagai dasar negaranya, dia tidak bisa dikatakan bangsa Indonesia. Ya. Baik Bapak Ibu, demikianlah pengajian kita pada malam ini. Semoga kita bersemangat untuk mempertegas identitas kita, mulai di kelamin anak kita, ilmu pengetahuannya, keimanannya, sukunya dan bangsanya. Insya Allah kita menjadi manusia-manusia yang mempunyai harga diri di muka bumi ini sebagai limpah Allah di muka bumi. Memang tujuannya untuk apa kata Allah? Inna akramakum indallah yaskakum. Apapun bentuk identitasmu, yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Semoga Allah SWT memberikan kemampuan kepada kita melaksanakan yang amin ya rabbal alamin. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.